Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Cerita Film. Saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada video ini saya akan membahas sebuah film asal India berjudul Janejan yang rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang Maya yang diperankan oleh Kareena Kapoor, ibu tunggal yang menghabisi nyawa suaminya karena kembali mengusik kehidupannya. Setelah membunuh, Maya dibantu oleh tetangganya menghilangkan bukti dengan menggunakan rumus matematika. Sebelum saya lanjut ke alur cerita, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya dari channel ini. Dan inilah alur cerita selengkapnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang guru matematika jenius bernama Naren. Ia melakukan percobaan bunuh diri karena tidak bisa memecahkan soal matematika yang belum terpecahkan selama 10 tahun lamanya. Namun niat itu ia urungkan karena tiba-tiba pintu apartemennya diketuk oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Maya de Souza, tetangga barunya yang datang untuk menanyakan nomor tukang leding. Dan Naren langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Maya. Maya merupakan ibu tunggal dari anak sematawayangnya bernama Tara. Bersama Tara, Maya melarikan diri ke Kalimpong setelah suaminya menjual dirinya ke sebuah bar. Di Kalimpong, Maya membesarkan Tara seorang diri dan membuka sebuah kafe untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sejak saat itu, Naren tiap hari datang ke kafe Maya untuk membeli nasi goreng sembari melihat Maya. Bahkan, pegawai-pegawai Maya sudah tahu jika Naren menyukai Maya dari gerak-geriknya. Hingga suatu waktu, Naren berpapasan dengan seorang laki-laki yang datang ke kafe Maya. Ternyata, laki-laki itu adalah Ajit, suaminya Maya. Setelah 14 tahun lamanya, Ajit menemukan Maya. Ajit sengaja datang dari Mumbai ke Kalimpong untuk mencari Maya dan meminta sejumlah uang. Namun Maya tidak mau berbicara dengan Ajit di kafenya. Kemudian, Maya memberikan sebuah alamat dan meminta Ajit untuk menjumpainya sore hari. Sementara di Mumbai, seorang polisi bernama Karan ditugaskan untuk mencari Ajit. Ternyata, Ajit polisi yang terlibat kriminal kasus pencucian uang. Sore harinya Maya dan Ajit bertemu di sebuah tempat. Ajit mengajak Maya untuk balikan dan hidup bersama lagi seperti dulu. Namun Maya dengan tegas menolaknya. Malam harinya Ajit datang ke rumah Maya. Maya yang udah tahu sifatnya Ajit kemudian mengambil sejumlah uang tabungannya untuk diberikan agar Ajit cepat pulang. Namun Ajit bukan cuma mau minta uang, tetapi mau minta jatah juga. Dan Ajit mengatakan ia akan menjual Tara seperti Maya dulu di sebuah bar. Tara yang mendengar percakapan Ajit keluar dari kamarnya dan memukul Ajit dengan pemanas air. Tak terima, Ajit kemudian menyerang Tara. Maya tentu saja tak tinggal diam. Ia menjerat leher Ajit dengan kabel pemanas. Sementara Tara menarik tangan Ajit. Saking emosinya, Maya lepas kendali dan terus menarik kabelnya sekuat tenaga hingga Ajit tewas. Setelah Ajit tewas, Maya mulai kebingungan mau diapakan mayat si Ajit ini. Ia pun keluar dari pintu apartemennya untuk melihat keadaan di sekitar dan terkejut melihat Naren yang baru saja pulang dari sekolah. Melihat wajah Maya seperti orang ketakutan, Naren menjadi penasaran dengan tetangganya itu. Maya kemudian masuk ke dalam dan hanya bisa menangis memeluk Tara di depan mayatnya si Ajit dan membicarakan lagi apa yang barusan terjadi. Beberapa saat kemudian, Naren mengetuk pintu apartemen mereka. Ia menawari Maya untuk mengurusi mayatnya Ajit dan menghilangkan bukti pembunuhan itu. Awalnya Maya menolak, ia berencana untuk lapor polisi saja. Namun ketika Naren menjelaskan kalau Tara juga ikut terlibat, Maya kemudian mengurungkan niatnya. Ternyata Naren tahu apa yang baru saja terjadi karena ia menguping pembicaraan Maya dan Tara dari kamar sebelah. Didesak oleh Tara, Maya kemudian menyetujui Naren untuk membantu mereka. Naren kemudian menyuruh Maya dan Tara untuk membersihkan rumah mereka. Sedangkan ia sendiri memeriksa mayat Ajit dan menemukan bukti check-in Ajit di sebuah hotel dan juga kartu identitas kepolisian Ajit.
Naren kemudian menyusun strategi tentang apa yang harus dilakukan ke depan apabila nantinya polisi mencari Ajit dengan rumus matematika. Sementara Karan telah tiba di kantor polisi Kalimpong. Karan menyampaikan kalau ia ditugaskan untuk mencari polisi yang lari dari kesatuannya dan juga terlibat kriminalitas bernama Ajit. Kemudian Kepala Polisi Kalimpong memerintahkan polisi Sundar untuk menemani Karan. Mereka kemudian menuju ke tempat lokasi terakhir Ajit terlacak. Beberapa saat kemudian, Karan dan Sundar masuk ke kafenya Maya untuk memesan kopi. Sembari Karan menanyakan apakah Maya pernah melihat Ajit. Namun Maya mengatakan ia tidak pernah melihatnya. Beberapa saat kemudian, Naren seperti biasa datang ke kafe Maya untuk memesan nasi goreng. Karan yang melihat Naren kemudian menyapanya. Ternyata Karan mengenal Naren karena mereka dulunya sahabatan di sekolah menengah atas. Maya kemudian mengatakan jika ia sangat ketakutan karena kawannya Naren itu adalah polisi yang sedang mencari Ajit. Namun Naren mengingatkan Maya jika mereka tidak boleh berbicara di depan umum dan tetap mengikuti arahannya. Sementara Sundar mendapatkan informasi dari rekannya jika mereka berhasil menemukan hotel di mana Ajit pernah menginap. Sampai di sana Karan mendapatkan petunjuk baru. Pegawai hotel di sana memberitahukan jika Ajit pernah bertanya tentang sekolah yang berada tidak jauh dari hotel. Artinya Ajit memiliki hubungan dengan sekolah tersebut. Karan langsung menuju ke sana untuk mengawasi siswa-siswa di sekolah itu. Tidak berapa lama, Karan melihat Maya menjemput Tara. Karan merasa jika Maya memiliki hubungan dengan Ajit, karena lokasi terakhir Ajit menelpon dekat dengan apartemen Maya. Kemudian, Karan menghubungi rekannya untuk memeriksa database pernikahan Maya. Dari database diketahui jika Maya pernah menikah dengan Ajit. Sementara, Naren memerintahkan kepada Maya untuk jujur apabila Karan bertanya tentang Ajit, termasuk pernikahannya. Dan yang terpenting, sepengetahuan Maya kalau Ajit masih hidup. Esok harinya, Sundar dan Karan mendapatkan informasi jika mayat Ajit telah ditemukan di dekat sebuah vihara. Sampai di sana mereka menemukan mayat dengan luka bakar yang cukup parah dan tak bisa dikenali lagi. Di samping mayat ditemukan baju dan KTA-nya Ajit. Karan kemudian kembali ke hotel dan di sana ia menemukan beberapa helai rambut di sisir kamar mandi. Rambut itu pun dibawa ke lab untuk dilakukan tes DNA. Dan hasilnya, jika mayat yang ditemukan itu adalah Ajit yang sedang mereka cari. Malam harinya Karan mendatangi apartemen Maya dan kembali menanyakan Ajit. Kali ini, Maya mengatakan kalau Ajit adalah suaminya, tetapi mereka sudah lama pisah ranjang. Tetapi baru-baru ini sempat bertemu dengan Ajit. Kemudian Karan mengabarkan jika Ajit telah meninggal dan meminta Maya untuk mengidentifikasi mayatnya Ajit di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Maya ditanyakan beberapa pertanyaan oleh Karan. Salah satunya tentang kegiatan di tanggal 10 malam, tepatnya di malam Ajit tewas. Sesuai dengan arahan Naren, Maya kemudian menjelaskan jika ia berada di bioskop bersama Tara, kemudian makan malam di sebuah tempat, dan yang terakhir pergi ke tempat karaoke sebelum pulang ke rumah. Maya juga menunjukkan bukti tiket bioskop jika ia memang tidak berada di lokasi kematian Ajit. Setelah hasil otopsi keluar, dokter forensik mengatakan Ajit dibunuh dengan cara dijerat lehernya dengan kabel pemanas koil kamar mandi dan kepalanya dipukul dengan batang pemanas. Setelah mengajar di sekolah, Naren melihat Karan menunggu Maya di apartemennya. Ternyata, di malam itu Karan mengajak Maya untuk pergi ke tempat karaoke, di mana dalam pengakuan Maya, di hari Ajit tewas ia berada di tempat karaoke tersebut bersama Tara. Sampai di sana Karan meminta Maya untuk menari dan bernyanyi di malam itu. Sepulang dari sana, Maya diberitahukan jika Sundar datang dan mengambil pemanas koil di kamar mandi mereka. Karena polisi sudah tahu jika Ajit dibunuh dengan kabel pemanas koil. Setelah dicek di lab, ternyata pemanas koil yang diambil dari apartemen Maya tidak cocok dengan luka di leher Ajit. Dan Karan semakin pusing untuk mengungkapkan kasus ini. Akhirnya, kasusnya Maya ditutup di Kalimpong dan akan dilanjutkan di Mumbai.
Selain koil pemanasnya yang tidak cocok, seseorang memastikan jika Maya berada di bar karaoke di tanggal 10 tepatnya di hari tewasnya Ajit. Keesokan harinya, Karan datang ke kafe Maya untuk berpamitan karena ia akan pulang ke Mumbai. Sebelum Karan pulang, pegawainya Maya mendekati Karan dan mengatakan jika Naren tiap hari datang ke kafe membeli nasi goreng agar bisa melihat Maya. Naren merupakan pengagum beratnya Maya. Karan sangat terkejut mendengarkan apa yang dikatakan si pegawai tersebut. Padahal Naren pernah mengatakan jika ia jarang datang ke kafenya Maya. Karena merasa curiga, Karan datang ke sekolah Naren dan memeriksa apakah Naren berada di sekolahnya di tanggal 10. Ternyata di hari itu Naren mengambil cuti 1 hari di hari itu. Padahal sebelumnya Naren tidak pernah cuti selama bertahun-tahun. Karan pun datang ke tempat latihannya jujitsu Naren dan menunggunya. Kemudian Karan mengajak Naren untuk pulang bersama karena ada yang mau dibicarakan. Dalam perjalanan Karan mengatakan kalau Maya mungkin tidak pernah melakukan pembunuhan, tetapi ada orang lain yang membantunya. Kemudian Karan bertanya apakah kegiatan Naren di tanggal 10 setelah mengambil cuti di hari itu. Naren mengatakan ia seharian berada di rumahnya karena lagi sakit. Karan mulai mencurigai Naren yang melakukan pembunuhan itu. Setelah itu Naren bertemu dengan Maya. Maya menceritakan jika polisi bertanya banyak tentang Naren. Kemudian Naren meminta Maya dan Tara untuk tidak mengatakan apapun tentang kematian Ajit kepada polisi. Karena dengan cara itulah Maya dan Tara bisa selamat. Malam harinya Naren mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri dan membuat pengakuan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Ajit tanpa sepengetahuan Maya dengan alasan ia memiliki hubungan spesial dengan Maya dan akan melenyapkan siapapun yang mengganggu pujaan hatinya termasuk si Ajit. Setelah investigasi, polisi menemukan koil yang dipakai Naren di kamarnya, serta bukti-bukti yang sengaja dibuat Naren agar polisi percaya dialah yang membunuh Ajit. Setelah pengakuan Naren, Maya juga dipanggil ke kantor polisi. Namun, ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sebelum pulang, Maya menjumpai Naren yang sudah resmi ditahan. Maya menanyakan kenapa Naren sampai melakukan semua untuk dirinya. Naren menjawab ia melakukan semuanya karena Maya pernah menyelamatkan hidupnya. Naren berkata, pada hari ia mau gantung diri karena soal matematika. Soal matematika itu sudah 10 tahun belum bisa dipecahkan Naren. Namun, ketika ia berhasil memecahkannya, ternyata ada orang lain beberapa jam yang lalu duluan memecahkannya. Hal ini membuat Naren frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun gagal karena tiba-tiba Maya datang mengetuk pintu apartemen meminta nomor tukang leding. Hal ini membuat dirinya gagal bunuh diri. Dan Naren merasa berhutang nyawa kepada Maya. Kemudian kita diperlihatkan dengan fakta pembunuhan yang sebenarnya. Dengan menggunakan rumus matematika, Naren melakukan pembunuhan lain di tanggal 10. Yang tujuannya untuk menciptakan bukti yang mendukung Maya. Ia mencari seorang gelandangan yang tingginya seperti Ajit. Kemudian ia membawanya ke hotel Ajit menginap. Gelandangan itu ia beri makan dan disuruh untuk sisir rambut. Setelah itu, ia ajak si gelandangan tersebut untuk menuju ke sebuah tempat di dekat vihara. Kemudian Naren memukul gelandangan tersebut dengan koil pemanas kamar mandi dan mencekiknya hingga tewas. Pembunuhan ini Naren lakukan sesuai dengan pembunuhan yang dilakukan Maya. Setelah itu, ia menghancurkan wajah dan membakar mayatnya hingga tak bisa dikenali. Kematian Ajit sebenarnya terjadi di tanggal 9, sementara pembunuhan yang Naren lakukan terjadi di tanggal 10. Di tanggal 10 itu, Naren menyuruh Maya untuk nonton di bioskop dan ke bar karaoke untuk menciptakan bukti yang mendukung Maya. Di akhir film kita diperlihatkan Naren sedang memecahkan banyak soal matematika di dinding sel tahanan. Dan film pun selesai.